Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Hoirunisa dengan nomor induk mahasiswa 25381101138. Saya adalah guru kelas 5A di Min 1 Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Band 1 Kementerian Agama LPTK IAIN Madura tahun 2025. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melakukan uji kinerja video praktik pembelajaran materi tentang proses pernafasan pada manusia dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas memimpin berdoa hari ini. Duduk siap. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, Anggi. Silakan duduk kembali. Mari kita mulai dengan membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya
Silakan Asyifa. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Asyifa. Sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Adakah hari ini yang tidak hadir? Alhamdulillah, semuanya hadir semua ya. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur karena ini merupakan kesehatan dari Allah. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Mari kita syukuri ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Hai. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Maaf. Siap, Maaf. siap. Siswa kelas 5 apa kabar? Baik, Kah kalian untuk belajar? siap. Semangat semuanya, dengan seksama, siswa yang Ibu sayang semuanya. Hebat, Ibu Guru, bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah dari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan sesama. Ibu yang kami sayang, kami pasti bisa. Oke, hari ini sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu mau tanya, adakah yang tahu di sini apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup? Bergerak. Bergerak. Ada lagi? Bernafas. Pintar. Ada bergerak, ada bernafas. Tadi ada yang menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas. Sesuai dengan pelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai pernafasan pada manusia. Adakah yang tahu manusia itu bernafasnya pakai apa ya? Hidung dan paru-paru. Ya, betul, pintar sekali. Manusia itu bernafas menggunakan organ hidung dan paru-paru. Selebihnya, hari ini kita akan bahas organ-organ apa saja pernafasan pada manusia, hidung sampai ke paru-paru. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan membuat sebuah proyek mengenai media alat pernafasan pada manusia, yang tujuannya yaitu supaya kita bisa menjaga kesehatan organ pernafasan kita sebagai suatu bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah SWT. Nah, sebelum kita mulai, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai proses pernafasan pada manusia. Silakan disimak videonya, catat hal-hal yang penting, kemudian silakan menyaksikan. Perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ
organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh pasukan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, angkat dan keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung, akan lebih baik lagi kok, karena dalam berdiri dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menjadi udara yang mengganggu kotoran dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai atau yang biasa disebut trakea, bronchiolus, dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu serta membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Oke anak-anak, kita tadi sudah bersama-sama melihat video pembelajaran tentang bagaimana proses pernafasan pada manusia. Di sini ada yang bisa menjawab bagaimana udara itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Ada yang bisa jawab? Masa? Oksigen masuk ke paru-paru. Paru-paru mengembang dibantu oleh otot diafragma. Ya. Oksigen masuk ke dalam tubuh, kemudian yang terjadi paru-parunya mengembang yang dibantu oleh otot diafragma. Kira-kira nih, udara tadi kan masuk ke dalam tubuh manusia melalui organ apa saja ya? Ada yang bisa menjawab? Novida? Hidung, tenggorokan, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Ya, pintar sekali. Di dalam paru-paru tadi ada apa? Tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Apa namanya tadi? Alve. Apa? Novida? Iya, pintar sekali. Jadi, melalui video yang sudah kita lihat bersama-sama tadi ya, bagaimana proses udara itu masuk ke dalam tubuh manusia, bahwa udara itu yang masuk adalah udara yang mengandung oksigen, kemudian yang keluar karbon dioksida. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mengerjakan LKPD supaya lebih semangat lagi, kita ice breaking sebentar ya. Kita tepuk buka tutup nih ya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tertawa, haha. Tutup, buka tutup. Tepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tertawa, haha. Oke. Baik. Sekarang kita akan mengerjakan proyeknya, yaitu proyek media pernapasan pada manusia. Sudah duduk berkelompok sudah ya? Ibu nanti minta masing-masing kelompok, anggota kelompoknya, satu anggota kelompok maju ke depan untuk mengambil RKPD, mengambil alat dan bahan. Serta kemarin alat dan bahan yang ibu minta untuk membawa dari rumah, silakan dikeluarkan. Ya, silakan satu perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil RKPD dan alat bahannya. Ayo ambil satu-satu. Satu kayak di ya. Saya
Ya, silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan cara manusia bernapas. Manusia bernapas, oksigen masuk melalui hidung menuju tenggorokan dan trakea, masuk ke paru-paru melalui bronkus dan bronkeolus, dan yang terakhir masuk ke alveolus. Dan ini contoh ketika manusia sedang menarik nafas. Dan ini contoh ketika manusia sedang menghembuskan nafas. Sekian presentasikan dari kami. Terima kasih sudah mendengar presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Sudah bagus ya presentasi dari kelompok 1, sudah sangat bagus. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama, oksigen masuk ke hidung dan masuk ke tenggorokan, lalu masuk ke trakea dan masuk ke bronkus, lalu melalui bronkeolus dan ke paru-paru serta ke alveolus. Alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran oksigen menjadi karbon dioksida. Saat manusia menghirup udara, paru-paru akan mengembang dibantu oleh otot diafragma. Inilah ilustrasinya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya silakan kembali ke tempat duduknya.
Syifa, silakan kembali ke tempat duduknya. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini supaya lebih bermanfaat, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini diberikan rahmat oleh Allah, dicatat sebagai amal baik dan menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Untuk itu, marilah kita sama-sama tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu ucapkan, sampai jumpa kembali hari esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.